kuliah mengenai Human Resource Management. Tema kita kali ini adalah bagaimana memotivasi karyawan. Sebelum kita mulai, saya akan putar dulu video dari Meet Mike yang sangat termotivasi pada hari Senin. Biasanya karyawan-karyawan itu begitu masuk hari Senin tidak semangat, tetapi berbeda dengan Mike, dia sangat semangat sekali dengan hari Senin. I like Monday, bukan I don't like Monday. Ya, kita harus contoh salah satu perilaku Mike terkait dengan motivasi kerja. Mari kita lihat videonya sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini adalah Mike yang sangat termotivasi dengan hari Senin. It's Monday! Monday morning! Yes! Yes! Dia begitu bahagia dengan hari Senin. It's Monday! Karena hari Senin adalah hari It's Monday! untuk bekerja. I can't wait to go to work! Kita lihat sangat semangat sekali. I'm going to work! Dia semangat sekali untuk bekerja pada hari Senin yang biasanya kita Yes, I'm going to work! tapi Mike really likes Monday. Anda bisa memilih untuk rumah network. My office! I'm at my office! Yes! I'm at work! Ini adalah materi kita pada sore hari ini setelah tadi disuguhi oleh video Mike yang sangat termotivasi untuk bekerja pada hari Senin, yang biasanya hari Senin adalah terkenal dengan pemeo I don't like Monday, tapi berbeda dengan si Mike, he love Monday. Kita akan masuk materi bagaimana memotivasi kerja karyawan agar produktif sehingga meningkatkan perkembangan perusahaan. Jadi di slide yang pertama ini kita lihat bahwa karyawan yang termotivasi akan menyebabkan pertumbuhan organisasi. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa atau mungkin ada teman lain yang saat ini masih bekerja sebagai HR, ini adalah hal yang sangat penting bagaimana kita memberikan motivasi kepada karyawan kita. Karena tugas HRD salah satunya adalah bagaimana memotivasi karyawan, termasuk tugas dari para pemimpin perusahaan, baik level section, departemen, division, maupun BOD atau Board of Director. Jadi, employee motivation adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk memberikan pertumbuhan pada perusahaan. Nah, kita akan lihat apa saja yang menyebabkan karyawan sangat termotivasi untuk bekerja. Paling tidak di sini ada minimal 7 faktor yang membuat karyawan sangat semangat atau membuat motivasi dalam bekerja. Yang pertama adalah status. Kita bekerja mungkin akan berbeda, karyawan yang statusnya kontrak dengan yang statusnya tetap. Itu akan memberikan perbedaan dari sisi motivasi. Karena kalau karyawan yang kontrak cenderung akan dibatasi oleh waktu, sehingga totalitas dalam bekerja itu tidak optimal, sehingga perlu pengawasan yang sering dan melekat. Tapi berbeda dengan karyawan yang saya berbicara secara umum, tidak berbicara secara khusus ya dari sisi status. Karyawan yang statusnya tetap cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dibandingkan karyawan yang kontrak, apalagi karyawan yang harian. Karena ada harapan bahwa dengan statusnya itu bisa memberikan jangka waktu kerja yang cukup lama sehingga bisa all out dalam bekerja. Yang kedua yang membuat karyawan termotivasi adalah relationship
atau hubungan dengan karyawan lainnya. Anda bisa bayangkan kalau ke kantor, relationship dengan karyawan bermusuhan gitu, saling menjegal, saling menyikut, saling menghina, saling memojokkan, kemudian berbicara di belakang orangnya, sehingga membuat hubungan antar karyawan tidak baik. Jangankan bekerja, kalau bisa hari itu jangan bekerja dan bertemu dengan orang itu. Jadi relationship ini sangat penting sekali. Nah, di mana peran HRD untuk memberikan rasa hubungan yang baik dengan karyawan? Tentu ada meeting-meeting, misalnya meeting yang bersifat non-formal terutama, misalnya buat coffee morning, atau mungkin pada hari Jumat dibuat kopi pada sore hari gitu, kemudian ada gorengan-gorengan gitu. Itu akan membuat lebih keakraban di antara para karyawan. Kalau karyawan akrab, cenderung relationship-nya akan lebih baik dan mereka akan lebih semangat untuk bekerja. Jadi yang kedua yang membuat orang termotivasi adalah relationship hubungan dengan karyawan yang lain. Yang ketiga adalah supervision atau pengawasan. Si supervisinya atau si penyelianya atau si supervisornya. Kalau si supervisornya ini galak, kemudian tidak toleran, tidak bisa memberikan motivasi, atau bahkan memberikan demotivasi, sukanya marah-marah, mencari kesalahan orang lain, karyawan yang dipimpinnya cenderung tidak termotivasi. Jadi banyak sekali karyawan yang mengundurkan diri karena supervisi atau supervisornya itu tidak mensupport pekerjaan anak buahnya. Kalau ada kesalahan, mencari kesalahan anak buahnya. Kalau prestasi mundur, yang disalahkan anak buahnya. Suka bermarah, emosi, dan seterusnya. Kalau mendapatkan supervisor seperti ini, tentu karyawan tidak semangat. Dan berdasarkan survei, banyak sekali karyawan yang mengundurkan diri karena supervisornya tidak suportif atau bukan supportive leaders. Kemudian yang keempat adalah job security, keamanan. Ya, jadi misalnya contoh keamanan bekerja, selain status tadi, status tetap itu adalah salah satu job security juga. Mungkin selain keamanan status, ada juga keamanan dari sisi kesehatan. Misalnya selain BPJS, ada asuransi kesehatan. Kemudian ada jaminan terhadap keluarganya. Itu adalah salah satu job security yang membuat karyawan akan termotivasi. Kemudian yang keempat adalah pay and benefit. Pay itu adalah bayaran, benefit adalah sesuatu yang didapat bukan dalam bentuk uang. Kalau pay cenderung dalam bentuk uang, misalnya gaji, tunjangan transport, dan seterusnya. Misalnya sebagai seorang manajer, pasarannya adalah 15-20 juta pada industri yang sama. Kalau karyawan tersebut digaji lebih rendah dibanding pasar atau bahkan mungkin jauh lebih rendah, itu tidak akan memberikan motivasi. Itu hanya tunggu waktu saja. Pas waktunya tepat, ada yang menawarkan dengan gaji yang lebih sedikit lebih tinggi, maka karyawan tersebut akan pindah. Tapi ada juga karyawan tetap bertahan karena memang belum ada pilihan. Jadi yang kedua adalah P. Berikanlah gaji karyawan secara pantas atau paling tidak sesuai dengan market yang ada saat ini. Kemudian benefit. Benefit adalah sesuatu yang diterima tidak dalam bentuk uang. Misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan transport, tunjangan telekomunikasi. Kalau misalnya tugas di luar kata ada tunjangan perumahan, ada tunjangan laundry misalnya, dan seterusnya. Itu adalah benefit-benefit yang diterima. Pay dan benefit ini salah satu membuat karyawan betah bekerja. Bahkan pada level-level tertentu, ada benefit berupa kepemilikan mobil atau car ownership program untuk level manager ke atas. Mungkin supervisor adalah ada kepemilikan motor, motor ownership program, motorcycle ownership program. Jadi itu adalah salah satu untuk memotivasi karyawan dengan struktur pay and benefit. Kemudian yang keempat adalah working condition, suasana kerja yang membuat orang termotivasi. Misalnya, di kantor itu tersedia kantin dengan harga yang murah,
Kemudian fasilitas kerjanya lengkap. ATK, alat tulis kantornya juga disiapkan oleh kantor. Kemudian kantornya tidak sempit, sangat manusiawi, ergonomis. Kemudian fasilitasnya juga terlengkapi, misalnya untuk level manager ada laptop misalnya ya. Kemudian bebas untuk melakukan peminjaman fasilitas kantor. Yaitu adalah working condition, misalnya ruangannya sejuk, itu tidak panas, kemudian dalam rentang yang jarak yang cukup humanis, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah company policy atau kebijakan perusahaan. Jadi dalam membuat kebijakan perusahaan, terutama level-level direksi, ya yang tugas utamanya memang memberikan kebijakan, pastikan bahwa kebijakan itu membuat karyawan termotivasi. Misalnya, kebijakan mengenai bonus, kebijakan mengenai kenaikan gaji, kebijakan mengenai insentif, kebijakan mengenai fasilitas perusahaan. Pastikan bahwa kebijakan itu bersifat fair, kompetitif, dan memacu orang untuk lebih berkontribusi sehingga sangat termotivasi untuk bekerja lebih baik. Oke, itu adalah 7 faktor yang menyebabkan orang atau karyawan sangat termotivasi untuk bekerja. Yang pertama adalah tadi status, yang kedua adalah relationship atau hubungan antar karyawan, yang ketiga adalah pola pengawasan dari si supervisor dan supervisornya itu sendiri, supervision. Yang keempat adalah keamanan bekerja atau job security. Yang kelima adalah pay and benefit. Pay itu adalah gaji dalam bentuk uang. Kemudian benefit adalah keuntungan yang dirasakan atau tunjangan yang dirasakan oleh karyawan, biasanya bukan dalam bentuk uang. Kemudian yang keenam adalah working condition, suasana kerja, kantornya nyaman, sejuk, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan perusahaan. Jadi itu adalah 7 faktor yang membuat karyawan akan lebih semangat bekerja. Kemudian kita masuk ke teori mengenai motivasi. Motivasi karyawan yang pertama teori dari Abraham Maslow.